Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Junaidi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tapalang, Kabupaten Mamuju. Kali ini saya bersama dengan Ibu Sulfitri, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Tapalang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Edi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini hal kita lakukan percakapan praobservasi, tentu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Karena kebetulan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan itu mengenai pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan beserta penyebab dari pencemaran lingkungan itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa merancang cara-cara atau upaya-upaya untuk mengatasi atau mencegah dari berbagai macam pencemaran lingkungan yang ada. Oke, jadi materi yang Ibu akan sampaikan tentang pencemaran lingkungan dan iklim ya. Kemudian ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan secara tepat. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi dampak-dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah merancang upaya bagaimana pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Iya, betul. Baik. Berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan dalam proses pembelajaran yang ingin saya capai atau yang ingin saya minta untuk diobservasi yaitu mengenai bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya rancang di dalam kelas. Apakah pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan itu sudah tepat, atau mungkin ada hal-hal yang harus saya kembangkan atau saya tambahkan. Baik, dari area pengembangan yang tadi Ibu jelaskan tentang diferensiasi dalam proses pembelajaran, bisa tidak secara spesifik Ibu menjelaskan bagaimana area pengembangan itu? Secara spesifik, pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya terapkan itu lebih ke diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses. Di diferensiasi konten, saya menyediakan beberapa media atau materi ajar, karena sebelumnya saya sudah melakukan asesmen awal tentang gaya belajar dari anak-anak di kelas saya. Saya sudah mengidentifikasi mana yang gaya belajarnya visual,
audio dan kinestetik. Jadi saya berusaha menyediakan materi ajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya memberikan artikel yang ada gambar-gambarnya, kemudian menampilkan gambar-gambar di layar, kemudian saya memutarkan video, dan saya juga akan mengajak anak-anak untuk melihat lingkungan sekolah. Kemudian untuk diferensiasi proses, saya melaksanakan proses pembelajaran itu dengan berbagai bentuk. Ada secara ceramah dan ada juga diskusi dan mengerjakan tugas tentunya. Oke, jadi secara spesifik area pengembangan Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah di diferensiasi konten dan prosesnya. Iya. Ya. Adapun tadi Ibu sudah menjelaskan rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan mulai dari strategi pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran, serta bagaimana model pembelajaran yang akan Ibu terapkan sesuai dengan fokus pengembangan tadi. Kemudian untuk diferensiasi proses, tentu tadi sudah dijelaskan juga tentang Ibu akan menerapkan ceramah dan diskusi kelompok secara heterogen, ya, seperti itu. Kemudian akan ada penugasan berupa pemberian LKPD kepada murid. Oke, baik. Selain yang tadi dijelaskan tentang rancangan pembelajaran, ya, Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu akan gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Penggunaan media ajar, saya akan menggunakan PowerPoint yang akan saya tampilkan menggunakan proyektor. Kemudian saya membagikan bahan ajar berupa artikel atau bahan bacaan. Kemudian saya juga akan menampilkan video-video tentang pencemaran lingkungan. Dan kemudian saya juga akan memberikan media berupa lingkungan secara langsung. Saya akan meminta anak-anak untuk mengidentifikasi lingkungan sekolah. Bagaimana, apakah lingkungan sekolah dalam keadaan kategori tercemar atau masih dalam kategori baik-baik saja, seperti itu. Oke, jadi Ibu akan memadukan media pembelajaran artikel dengan PowerPoint, ya? Ya. Oke, jadi kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa? Di kelas berapa? Dan jam keberapa? Insya Allah saya akan mengajar besok hari Jumat, ya, di kelas 8A. Kelas 8A jam pertama sampai jam kedua, jam 7.30 sampai 8.50. Oke, jadi nanti hari Jumat besok insya Allah di kelas 8A, kemudian jam pertama kedua pukul 7.30 sampai 8.50 saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, ya. Tentu saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang nantinya terjadi dalam kelas. Nanti pada saat Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca atau percakapan terakhir atau pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Melalui percakapan pra observasi ini, saya merasa lebih siap untuk diobservasi besok, karena tadi juga saya sudah mendapatkan bayangan-bayangan rancangan apa yang akan saya terapkan besok, sehingga saya merasa saya lebih siap untuk diobservasi besok. Oke, jadi Ibu
melalui percakapan ini lebih siap karena sudah punya bayangan gambaran terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan atau lakukan besok ya Bu. Oke, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi sampai ketemu di kegiatan observasi kelas. Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tahun lalu 7A, sekarang jadi kelas 8A. Bagaimana rasanya? Bagus. Apa lagi? Tidak senang Ki? Senang. Tidak merasa bangga? Bangga. Ada yang naik percobaan? Ada di sini orangnya? Berapa orang? 8 orang di kelas ini? Percobaan? Oke. Yang tidak percobaan, kalian wajib harus bangga sama diri kalian. Kenapa? Karena kalian telah bekerja keras, kalian telah belajar dengan baik sehingga kalian naik dengan murni. Nah, bagi yang percobaan, jangan berkecil hati. Ada waktu berapa bulan? 3 bulan untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki cara belajar, memperbaiki semua yang harus diperbaiki. Salah masuk cepat. Paham ya Ki? Paham? Nah, kalian yang naik murni, kalau ada temannya yang naik percobaan, ada di luar, tidak masuk belajar, panggil dia, suruh masuk. Jangan sampai terbawa terus seperti itu, akhirnya dia harus meninggalkan sekolah ini. Tidak mau kita kalau teman tak harus meninggalkan sekolah ini. Atau mau Jiki? Mau? Saking tidak bagus jadi itu. Oke, siapa yang tidak hadir? Ketua kelas yang tidak hadir siapa? Tidak usah sebut satu-satu namanya. Yang di cutting, siapa ini orang orangnya? Nura Afifah, satu lagi Norma Fira, satu lagi Nia Ramadhani, Maisyara. Terus yang sebelah sana siapa? Kosong. Yang di belakang salah Mas Ki, cepat. Yang di sebelah situ Rizky Wijaya. Satu lagi Devi. Satu lagi siapa nak? Sakit. Yang di sini samping kak siapa nak? Yang di belakang situ siapa? Sulpijar. Mana ini? Dua. Apa? Yang di belakangnya? Belakang tak? Siapa? Doni sama? Oh, Rizky Wijaya. Oke. Capek tadi di tenda? Capek Ki? Oke, sekarang kita sebelum masuk materi, kita main-main dulu. Kalau kita mau belajar, kita harus konsentrasi ya. Kenapa harus dikonsentrasi? Supaya bisa ditangkap mata pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Jadi kita harus konsentrasi. Nah, permainannya ada
diucapkan dan dikerjakan. Paham? Nah, sekarang berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri. Di belakang. Kaki berdiri semua nih. Oke, perhatikan ibu baik-baik. Tangan ke depan. Semuanya tangan ke depan. Tangan ke samping. Ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Oke. Ulangi. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ibu akan menyebutkan dan memperagakan. Kalian juga harus memperagakan. Paham ya? Yang salah akan mendapat konsekuensi. Menyanyi. Oke? Siap? Tangan ke atas. Nah, ada yang salah. Di mana atas? Oke, ulangi. Tangan ke samping. Oke. Tangan ke bawah. Oke, fokus ya, fokus. Baju kuning fokus. Tangan ke atas. Oke, teruskan. Tangan ke samping. Iya, turunkan. Tangan ke bawah. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti semuanya sudah benar. Pertama kita nih ada yang salah setelahnya. Semuanya sudah benar. Meskipun yang kalian lihat ibu sengaja kasih salah-salah, tetapi kalian mendengarkan apa yang ibu ucapkan dengan baik. Oke. Sekarang kita langsung masuk materi ya. Ibu buka dulu materinya. Jadi, bab pertama yang akan kita pelajari itu mengenai pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Salam. Masukin nak, masuk. Masuk lagi, masuk. Belum masuk lagi. Masuk ya. Ini dibagikan satu meja, satu artikel ya. Iya, satu meja satu, jadi berdua berdua. Salah ya, ini salah. 2 orang 1 artikel.
Ibu akan putarkan video tentang pencemaran. Kalian perhatikan. Kalian silakan juga diperhatikan artikel yang sudah dibagikan ya. Itu semua pencemaran. Kalian pernah perhatikan lingkungan sekitar sekolah tak? Ya, keliling-keliling. Bagaimana lingkungan sekolah tak? Bersihkah? Tercemarkah? Atau biasa-biasa saja? Atau bagaimana menurut pandangan kalian? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja itu seperti apa? Apa ya? Siapa bicara? Apa? Kenapa? Apa yang kalian lihat di lingkungan sekitar sekolah kalian? Menurut kalian, apakah lingkungan SMP 1 Taparang itu dikategorikan lingkungan yang tercemar atau tidak? Tidak. Yang di belakang, Rizky Wijaya, apakah sekolahnya Rizky Wijaya SMP 1 Taparang itu adalah tercemar atau tidak? Tidak. Kalau kita tercemar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Harus ada alasannya. Kenapa tidak tercemar? Karena apa nih? Karena pungut sampah? Iya, betul. Karena kalian rajin pungut sampah dan membuang sampahnya di tempat sampah. Bayangkan kalau misalnya kalian buang sembarangan itu sampah dan tidak ada yang memungutnya, 1 minggu saja seperti itu, penuh ini lapangan dengan sampah. Apa yang terjadi kalau penuh lapangan dengan sampah? Kotor. Lingkungannya menjadi tercemar. Oke, jadi betul ya. Karena kalian rajin buang sampah, akhirnya lingkungan SMP 1 Taparang itu bersih, tidak tercemar. Berarti kalian sudah punya bayangan apa itu yang dibilang tercemar, toh? Iya. Sekarang Ibu akan putarkan video supaya kalian lebih paham lagi bagaimana itu pencemaran. Angkutan sampah ternyata masih saja Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kita berada di Jakarta sebagai pembawa dan pabrik pencemaran lingkungan sampah. persoalan sampah Warga Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Serwi. Rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup
zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang menyebabkan polusi ya sahabat. Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pastinya banyak banget itu bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh. Kita akan bahas. Kita fokusnya hanya di 3 ini ya. Kita tidak akan bahas, kita tidak akan pelajari yang pencemaran suara, cahaya, dan sampah organik, tetapi kita lebih ke pencemaran tanah, air, dan udara. Persatu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Polutan salah satu contohnya ada CO, CO2, ada NO. Dan di situ satuan polutan bisa dinyatakan dalam ppm atau part per million. T itu adalah pencemaran udara. Bagaimana dengan pencemaran air? Pencemaran air itu terjadi karena zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, ataupun air laut. Itu pencemaran air. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam area tanah. Pencemaran air dan tanah bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi ataupun kimia. Selanjutnya adalah Sudah ya? Siapa? Kita berdiskusi ya. Siapa yang bisa menangkap dari apa yang ditonton tadi? Tentang apa yang dibahas di video tadi? Tentang pencemaran, betul. Lalu, apa itu pencemaran? Apa pengertiannya menurut video tadi? Ada yang bisa menangkap? Menurut video tadi, pencemaran itu apa? Ada yang bisa? Coba dibaca artikelnya. Ada di situ pengertian tentang pencemaran. Ada yang bisa satu orang menyebutkan apa itu pencemaran? Ya, siapa itu yang berbicara? Coba. Ya. Dikasih besar suara tak supaya teman kita bisa mendengar. Pencemaran adalah yang mana? Yang jilbab coklat atau hitam? Coklat ini dulu. Kita. Besar suara tak.
Yang kita balik. Ya. Terus apa definisinya menurut undang-undang? Ya coba, siapa yang namanya? Silpa. Kasih besar suara terus. Oke, ada lagi satu orang yang bisa membaca dengan suara yang besar. Pencemaran lingkungan menurut undang-undang adalah masuknya ya kita sebesar suara. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau memasukkannya makhluk dan energi sehingga kualitasnya turun sampai yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan Oke, betul ya? Pencemaran lingkungan. Tadi sudah dibahas oleh Silpa sama panggilannya siapa? Vira. Silpa sama Vira sudah membaca tadi bahwa pencemaran lingkungan menurut undang-undang adalah masuknya atau dimasukkannya bisa makhluk hidup, bisa zat, bisa energi ataupun komponen lain. Masuk ke mana? Masuk ke lingkungan. Sehingga apa? Sehingga lingkungan kualitasnya menurun. Kalau menurun kualitasnya berarti tidak berfungsi dengan baik. Jadi gampang sekali kita untuk memahaminya. Contohnya misalnya pencemaran air, berarti masuknya sesuatu ke dalam air sehingga air kualitasnya menjadi turun dan tidak berfungsi dengan baik. Itu pencemaran air. Kalau udara, pencemaran udara berarti masuknya sesuatu ke udara sehingga udara kualitasnya menjadi turun. Karena turun kualitasnya, akhirnya fungsinya menjadi tidak baik. Kalau pencemaran tanah, masuknya sampah, adanya sampah di tanah sehingga tanahnya menjadi kualitasnya menurun. Karena kualitasnya tanah menurun, akhirnya tanah menjadi tidak berfungsi dengan baik. Kalau tidak berfungsi dengan baik tanah, tidak bisa tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan, atau bisa tumbuh tetapi tidak subur. Begitu ya? Oke. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, ini gambar pencemaran tanah. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang terjadi di sini di gambar ini? Ada yang bisa? Kira-kira apa ini? Kenapa ini gambar sehingga kita sebut dengan pencemaran tanah? Apa yang kalian lihat di gambar itu? Sampah. Di mana sampahnya? Di tanah. Bagaimana jumlahnya? Sangat banyak. Jadi ketika ada sampah yang jumlahnya sangat banyak di tanah, di mana sampah ini tidak bisa terurai dengan baik, maka disitulah terjadi pencemaran tanah. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa hidup di sini? Tumbuhan. Apakah ada tumbuhan yang bisa tumbuh di sini? Ya. Kalau manusia hidup di sini bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa? Kotor, busuk, apa lagi? Jijik, toh? Tidak jijik?
Oke, Husna, apa contoh yang bisa menyebabkan pencemaran tanah, Husna? Betul sekali, tepuk tangan, Bu. Sampah yang banyak. Toh? Kemudian pertanyaan terakhir. Pertanyaan pamungkas. Apa itu pencemaran? Siapa nak? Siapa? Kita? Ya, berdiri. Siapa namanya? Vira? Vira? Itu Nur, ini Nur. Ya, pokoknya Vira. Sama-sama ya. Oke, silakan nak. Pencemaran adalah Oke, sesuatu yang dapat menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun. Tetapi jadi hari ini kita selesai sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak semua karena sudah mendengarkan materi dengan baik. Saat artikelnya dikumpul, disiapkan, baru kita keluar. Siapkan dulu. Nanti sebentar baru di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar, kita saling ya. Kita sudah lagi. Lain kali Rizky Wijaya yang terlambat tadi seperti masih ya. Gilang, bagus Gilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nedi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Palang, Kabupaten Mamuju. Saya masih ditemani oleh Ibu Sulfitri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, setelah melihat observasi kelas Ibu semakin membaik. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi. Kelas yang Ibu lakukan tentu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya merasa cukup senang. Saya cukup merasa senang karena apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya mengenai kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa terlaksana sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi saya cukup merasa senang. Oke, apa yang Ibu rencanakan dan apa yang menjadi gambaran Ibu pada saat pra-observasi itu sudah terlaksana? Iya, ya? betul. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah berjalan dan dilakukan dalam kelas? Fokus
pengembangan yang saya ingin diobservasi tadi di dalam kelas, yaitu mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi, lebih tepatnya kepada diferensiasi konten dan proses. Nah, tadi di kelas saya sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Saya sudah memberikan materi ajar berupa video, kemudian saya membagikan artikel, kemudian saya menampilkan berupa gambar-gambar PowerPoint, kemudian pada saat mengenai diferensiasi itu tadi diferensiasi konten ya. Kemudian untuk diferensiasi proses, selain saya menjelaskan secara langsung atau dengan metode ceramah, saya juga menggunakan penugasan. Kemudian saya juga menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian presentasi. Jadi saya merasa diferensiasi konten dan proses yang saya tekankan dalam supervisi tadi itu menurut saya sudah saya laksanakan. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada diferensiasi konten dan proses yang sudah dilakukan ya, dan sudah berjalan. Apakah ada pengembangan yang Ibu lakukan sudah berhasil dilakukan atau belum? Kalau secara garis besar, saya melihat sepertinya saya sudah berhasil melaksanakan itu, diferensiasi konten maupun prosesnya. Namun saya masih merasa sedikit kurang di konten. Kenapa? Karena tadi itu saya hanya berhasil menyediakan berupa gambar-gambar dan video. Jadi artinya gaya belajar anak-anak yang audio dan visual itu tadi sudah tercover ya. Tetapi yang kinestetik itu saya tidak berhasil memberikan media ajar untuk mereka yang kinestetik. Karena saya tadi tidak sempat membawa anak-anak keluar jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah. Saya hanya menyuruh mereka membayangkan. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kami bersama-sama mengobservasi lingkungan sekolah. Jadi itu menurut saya masih kurang pada proses pembelajaran saya tadi. Kemudian pada proses diferensiasi proses ya, mengenai diskusi, menurut saya masih kurang juga karena minat siswa dalam berdiskusi itu juga masih kurang, seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi Ibu sudah menjelaskan area pengembangannya, termasuk dengan kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi. Yang Ibu merasa masih kurang adalah pelaksanaan diferensiasi konten, khususnya di gaya belajar kinestetik. Karena tadi sesuai dengan yang juga saya amati, gaya belajar audio dan visual itu sudah terpenuhi atau gaya belajarnya sudah Ibu lakukan diferensiasi kontennya. Cuma yang menjadi kelemahan mungkin adalah sesuai dengan yang tadi dijelaskan, Ibu tidak membawa murid untuk berkeliling melihat kondisi di alam sekitar. Mungkin itu ya. Baik, mengapa hal itu atau mengapa Ibu tidak melakukan hal tersebut tadi kepada murid tentang pemenuhan belajar kinestetik? Terkait pemenuhan belajar kinestetik, tadi itu saya awalnya berencana membawa siswa untuk keluar melihat lingkungan sekitar. Itu saya sudah rencanakan seperti yang kita bicarakan juga kemarin. Cuma pada saat mengajar tadi saya merasa itu kurang kondusif karena banyak siswa yang berkeliaran, sehingga kalau misalnya saya mengajak anak-anak juga keluar, maka mereka akan menjadi semakin banyak lagi yang berkeliaran di lingkungan sekolah, dan itu bisa mengakibatkan
ketidaktertiban. Jadi saya hanya menjelaskan, coba bayangkan lingkungan sekolah seperti itu. Jadi pemikirannya saya, kalau misalnya saya bawa mereka keluar, sementara di luar tidak kondusif, maka anak-anak juga tidak akan bisa belajar dengan baik seperti itu. Oke, masih berarti faktor kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan sehingga ibu tidak mampu atau tidak melakukan observasi dalam hal ini melakukan hal perjalanan langsung ya di sekitar sekolah, melihat kondisi sekolah. Baik, bagaimana yang ibu rasakan sekarang setelah melakukan percakapan kembali dengan saya terkait dengan gambaran yang sudah ibu gambarkan kemarin, kemudian hari ini sudah dilaksanakan, bagaimana perasaan ibu? Saya merasa terbantu sekali dengan kegiatan observasi seperti ini. Saya jadi mengetahui, saya jadi mampu menyadari ternyata ada hal yang masih kurang dari yang saya rencanakan seperti ini. Ternyata pada saat pelaksanaannya itu masih ada yang harus diperbaiki. Nah, saya sangat bersyukur sekali dengan kegiatan observasi seperti ini, karena kita sebagai guru tentunya kegiatan observasi seperti ini juga untuk mengembangkan potensi atau kemampuan kita juga, dan adanya proses seperti ini kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki ke depannya. Jadi saya merasa sangat terbantu, sangat senang dengan adanya kegiatan observasi seperti ini. Oke, terima kasih Bu ya. Artinya kegiatan observasi atau supervisi ini sebenarnya lebih bukan kita mau mencari kelemahan, artinya kita mau meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan. Tentu kita berbagi sharing terhadap pengalaman dan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih atas sambutannya atau atas yang sudah dilakukan. Semoga apa yang Ibu rencanakan secepatnya, artinya yang sudah dilakukan itu bisa direalisasikan, bisa yang kelemahan-kelemahan yang selama ini atau yang tadi mungkin dialami bisa diperbaiki di kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu ya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi kelas, dan tadi kita sudah laksanakan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulfitri. Sering-sering Pak ya, saya senang kalau ada kegiatan observasi lagi. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.